Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan sedikit tips ya bagi teman-teman yang mungkin mau mengirim Sansevieria, mau dikirim ke teman atau dijual, kan kita perlu dikirim misal keluar kota gitu ya. Nah, berhubung Sansevieria ini kan termasuk apa ya, tanaman yang sangat riskan. Beda kalau kita packing seperti tanaman yang daun-daunan itu agak beda. Di sini kita harus memberikan pelayanan khusus ya. Jadi mungkin sedikit tips dari saya yang sudah pelajari selama ini mungkin bisa bermanfaat. Bagaimana cara packing Sansevieria dengan metode yang insya Allah bakalan aman ketika kita kirim ke tempat yang lebih jauh gitu. Oke, cekidot. Oke, yang pertama-tama yang jelas kita pisahkan dari pot dulu ya, dilepas dulu, siapkan alat buat untuk madai, bahasanya apa ya, untuk memisah lah, untuk biar tidak tercecer kemana-mana medianya. Caranya seperti ini, dipegang ininya, terus ini potnya agak dikendorkan ya, terus kita tarik sedikit, gitu. Nah gitu ya, kita copot lepas dari potnya. Nah kalau udah seperti ini, kita grogoli satu-satu. Nah gitu. Oh, ini termasuk tanaman yang sehat ya teman-teman. Akarnya sangat rimbun seperti ini, nggak ada akar yang bosok ya. Jadi ini medianya cukup bagus. Terus kita sentil-sentil seperti ini, karena dia nakal ya, jadi perlu disentil dulu. Ya enggak, ini maksudnya biar pada grogol. Soalnya kalau kalau di packing itu sebisa mungkin akarnya bersih. Jadi kalau bisa jangan sampai ya kita minimalisir adanya tanah lah, biar tidak lembab di dalam kardus nanti ya. Nah, ya. Oke. Terus yang perlu kita siapkan adalah tisu. Nah, untuk packing Sansevieria ini memang kalau tisu kita benar-benar pakainya maksimal sekali. Nggak bisa seperti aroid ya. Di sini kalau Sansevieria benar-benar harus serba diberi pelayanan khusus. Soalnya kalau Sansevieria itu kuncinya itu packing yang bagus, maksudnya yang berhasil. Misal di sini masih utuh semua gini ya, kukunya ya. Kalau Sansevieria itu yang diperhatikan kukunya. Nah, kalau kita packing seperti ini, terus kita packing misal belum menggunakan pengetahuan yang cukup, kita packing asal-asalan buntel pakai tisu. Kalau waktu sampai di tempat tujuan ketika dibongkar kok ada yang patah, nah itu berarti packing kita gagal. Soalnya Sansevieria itu yang dinilai keutuhan dari kuku-kukunya ini. Ini sangat riskan sekali. Tuh. Itu makanya kalau kita beli online itu kadang ketar-ketirnya di situ. Ini orangnya penjualnya itu sudah sudah lumayan bagus belum, sudah profesional belum gitu. Nah itu nanti kita bisa menilai. Bagi teman-teman yang sering beli Sansevieria secara online pasti paham lah. Oke, sekarang kita udar dulu tisunya. Nah, kalau untuk tisu kita pakainya tisu tisu toilet ya, yang gulung kayak seperti ini. Ya yang bagus itu pakai tisu toilet yang besar. Soalnya kenapa? Kalau yang besar itu kan sangat tidak ada rengkat-rengkat seperti ini. Kalau tisu toilet yang kecil seperti itu kelemahannya ini tuh kalau kita lagi gulung nanti kalau terlalu keras biasanya sobek. Nah ini ya nanti agak repot. Kalau yang bagus memang pakai tisu yang gede yang memang nggak ada rengkat-rengkatnya seperti ini. Itu paling bagus. Terus biasanya tisunya kalau tisu seperti itu memang lebih halus, jadi insya Allah lebih bagus. Tapi ini kita pakai seadanya dulu ya. Saya akan contohkan sedikit ilmu yang saya ketahui tentang packing Sansevieria. Nah, yang pertama, oke saya maju sebentar ya biar kelihatan. Ini hal yang lumayan penting. Yang pertama kita gulung kita usahakan nih ya, teman-teman. Kalau memang ditemukan yang mungkin kayak seperti ini di detail aja nggak apa-apa. Soalnya takutnya kalau dibiarkan, ini kan memang daun-daun yang sudah
ya secara langsung sudah mungkin tidak maksimal ya, itu di bredel aja nggak apa-apa, takutnya kalau dikirim nanti bosok di jalan malah kemungkinan bisa menyebar gitu ya, seperti ini. Di bredel aja nggak apa-apa biar aman. Oke, sebentar. ah nah ini mana sih, nah ini kan, nah itu agak sehat, mending dipisah saja, takutnya nanti nyebar ke yang lain, ke daun yang lain. Ini juga bisa saja. Nah, ini cukup kayaknya. Oke, sekarang yang pertama kita dari namanya tangkai ya, dari batangnya, batang bawah ini, di atas akar, batang bawah. Nah, mumpung belum saya gubek, belum saya gulung, pertama itu yang bagus itu setelah kita pisahkan dari media, ya, kita pisahkan kayak tadi itu di awal, itu ditaruh di tempat yang agak kering dulu, supaya apa, supaya apa, akar-akar di sini tuh kena angin dulu lah. Kalau bisa sih jangan langsung kena matahari, itu hanya dikeringkan lah beberapa menit dulu gitu, supaya sudah kering gini. Kalau kering kan aman, kalau misal masih basah ya harus keringan dulu, tapi kalau bisa jangan sampai kena matahari. Tapi berhubung ini sudah tidak terlalu basah, sudah kering, sudah aman. Pokoknya kalau kita packing keadaan basah itu sangat riskan buat sansevieria, takutnya bosok di jalan. Memang sansevieria ini tumbuhan yang agak unik ya, karena pernah kakak saya itu beli online sansevieria, terus lupa nggak dibuka paketannya sampai 2 bulan apa sebulan lebih lah. Ketika dibuka itu masih utuh gitu loh, malah apa, muncul anak baru. Nah itu kan kalau nggak, posisi nggak ditanam tapi malah masih bisa berkembang biak gitu kan, agak aneh. Tapi kadang kalau sansevieria itu kita tanam tapi medianya salah, nah malah itu yang fatal gitu. Itu memang agak susah-susah gampang ya. Oke, pertama kita gulung di sini dulu ya teman-teman. Udah tahu. Nah, terus naik ke eh, daun pertama. Nah, ini caranya dulu di sini. Set. Nah, nanti ketika pas gubetnya sudah masuk ke kuku-kuku ini, kita dikasih jarak. Aduh, susah nggak kelihatan ya. Gini. Misal gini ya. Terus ini tuh dikasih jarak gini. Nah, di sini tuh kasusnya, ini tuh kukunya di sini guys, teman-teman. Di sinilah. Nah, ini saya kasih jarak sekitar 1 cm buat mengamankan kukunya. Nah, kalau sudah kasih jarak, terus dikunci berapa putaran dulu. Nah, kalau sudah dikunci, terus kita gulung ke belakang daun lagi. Tuh. Nah, terus diulangi lagi. Yang ini, gubet lagi, ya kan kelihatan ya teman-teman, tapi intinya gitu. Kita kasih jarak sekitar 1 cm dari kuku paling pojok. Nah, gini lah. Ini tuh kalau teman-teman tahu, di sini tuh kukunya bukan di sini, tapi di sini. Nah, di sini kukunya ujungnya. Tapi saya kasih jarak segini. Ini buat apa? Biar kalau misal kita, kan kalau kita ngirim paket kan kita nggak tahu ya gimana kurir memperlakukan paket kita, gimana pihak-pihak ekspedisi melakukan kita, apakah dilempar-lempar, kita nggak pernah tahu. Cuma yang bisa kita lakukan adalah kita sebisa mungkin, soalnya ini tanaman yang cukup punya harga gitu, sebisa mungkin kita melakukan apa, pelayanan pada tanaman ini semaksimal mungkin. Itulah salah satunya ini. Kalau di Sajevar ini mengamankan kuku itu seperti ini. Ini insya Allah mau kebentur-bentur pun sudah aman. Nah, kalau udah seperti ini, kita beralih ke kuku di seberangnya lah. Kalau bisa di seberangnya kawan-kawan, jangan di sampingnya. Ini kan ini sampingnya lah, jangan di sini, di seberangnya sini. Supaya apa? Supaya ini saling menarik gitu loh. Ini ketarik ke sini, insya Allah kan jadi daunnya itu nggak gampang goyang gitu ya. Nah, ini di seberangnya. Ini cari aman seperti ini. Nah, ini begitu mau ke kuku ini, kita kasih jarak 1 cm lagi. Nah, udah kasih 1 cm, kubet lagi, gulung lagi, udah dikunci, terus kembali ke belakang. Nah, mungkin teman-teman ini uh, angle saya agak susah ya, cuma bisa diperlihatkan seperti ini. Nah, ini saya sama menyesuaikan letak kamera biar kelihatan, tapi kurang lebih seperti itu. Metodenya seperti itu. Nah, sekali lagi, ini kukunya tuh di sini. Tapi saya ngasih jarak sampai segini. Ini insya Allah aman. Soalnya ini kukunya sudah terlindungi dan ini bukan kuku. Soalnya yang bahaya itu yang sini. Ini contoh yang
packing agak bahaya ya teman-teman ya. Masalah kuku itu rata-rata tuh dipres bahkan sampai kelihatan kukunya seperti ini. Mana ya? Nah, ini sangat bahaya teman-teman. Kalau misal kita satu packingan Sansevieria ada 10 plan gitu pakai kardus banyak. Terus meskipun sudah kita nyubalinnya buat memadatkan di dalam kotak itu pakai dakron semua kan, dakron itu kan lembut sekali ya. Tapi kalau kita packingnya seperti ini kalau antar Sansevieria bisa tabrakan atau kena benturan sama kardus ini kemungkinan besar bakal patah. Ini yang bahaya seperti ini. Biasanya rata-rata yang nggak diperhatikan itu seperti itu. Gitu. Soalnya saya dulu pernah pertama kali ketika saya latihan packing gitu, saya kiriman pertama saya ada yang komplain gara-gara ini. Tuh, terus saya langsung ditegur sama sang master gitu ya. Nah, dan itu sangat penting. Sebenarnya kuncinya di situ. Masalah gulungnya mau tebal apa enggak itu nanti kita sesuaikan sama tanamannya ya. Kalau di situ kan soalnya Sansevieria kan ada yang memang apa daun yang tebal, ada yang memang flat. Nah, yang memang paling sulit itu yang selama saya packing ya Sansevieria daun flat, terus daun yang turun. Wah, itu sulit sekali itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nih, saya kasih tahu lagi. Nah, ini ditutupin gini kan ini ada jarak 1 cm. Intinya kukunya ujung kuku di sini saya kasih jarak sekitar 1 cm atau 2 cm. Kalau sudah ada jarak baru dikunci gitu. 1, 2, 3 gulungan. Kalau sudah lumayan kita gulungannya kembalikan ke belakang ya. Seperti itu terus diulangi di semua daun. Jadi memang harus telaten ya teman-teman kalau Sansevieria ini. Nah, terus kalau sudah kita yang yang digulung daun lawannya lagi, jangan di daun sebelahnya. Itu cari aman seperti itu. Jadi nanti ketika dia sudah tergulung semua itu dia padat. Gitu. Nah, oke lah, ini kan sudah kegulung semua ya teman-teman ya. Nah, ini per daun itu kita lindungi satu persatu seperti metode yang tadi itu. Intinya misalnya daun ini kukunya di sini, tapi saya kasih jarak 1 cm di sini, terus dikunci lah. Ini insya Allah kalau misal kebentur di dalam boxnya itu aman. Nah, tapi kalau saya pribadi supaya lebih aman, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan nanti ya, itu saya kasih lagi. Saya nggak boros tisu kalau masalah paket, masalah packing di sini. Terus saya buntel lagi per daun, tak dobeli lagi satu-satu, tak ulangi lagi sampai bawah. Oke, ini tak kubet lagi, tambah lagi gitu terus. Nah ini tambahi lagi, turun ke bawah, tambahi lagi gitu terus. Nah, tambahi lagi. Jadi emang pelayanan untuk Sansevieria itu memang sangat riskan teman-teman. Masalah transaksi tanaman hias yang satu ini ya. Banyak ya yang saya dengar itu banyak yang kecewa kalau misal kita kurang maksimal dalam masalah packing ini. Kalau kita nggak maksimal. Saya sendiri pernah beli tanaman Sansevieria lewat online. Ketika mendapati pegangannya kurang aman, ya pasti seperti orang biasa kecewa lah ya. Makanya saya sendiri kalau buat packing itu lebih mengutamakan keamanan. Boros sedikit nggak masalah, yang penting aman. Nah kalau sudah, nah ini mulai digulung ya teman-teman. Di sini kan ada celah-celah ini itu tadi, batang-batangnya. Kalau saya ada beberapa packingan itu yang dibiarkan, itu nggak masalah. Yang penting kukunya sudah aman dulu. Tapi kalau saya pribadi saya pasti gulung semua. Jadi semuanya tertutup tisu. Kembali lagi ke asas keamanan. Oke, gulung semua. Tuh, ini reponya di sini. Ini mau patah. Ini tuh kan, beta mau udah patah di anu aja. Harus pakai hati ya, kawan-kawan.
Iya. Alah, jantung. Walah. Alah, nah, di bola kayak seperti ini. Sebenarnya nggak semuanya harus jadi bola ya, teman-teman. Cuma kalau memang saya cari yang amannya saja. Di bola. Yang jelas itu saya mikirnya setiap saya packing itu saya selalu memposisikan saya adalah customernya, bayarnya. Itu kalau saya dapat packingan yang jelek, saya juga bakalan kurang puas lah ya. Makanya saya kembalikan ke diri saya sendiri. Oke, nah kalau sudah biasanya saya kunci lagi di sini, terus kira-kira dipatah, patah aja, terus diselempitkan di salah satu sela-sela tisunya. Nah, jadi kayak bola ya. Ini insya Allah kalau kebentur sama dinding kerdus atau sama antar tanaman itu sudah aman. Insya Allah sudah aman semua. Coba saya lempar ya. Tapi lemparnya jangan jangan pakai kekuatan. Nah, sini aja. Itu sudah aman. Sudah. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke ya tadi kita sudah bagian menggulungnya dengan tisu ya. Sekarang bagian yang enggak kalah penting yaitu kita masukkan ke dalam boxnya. Karena mau gimana pun kan harus dimasukkan box ya atau apalah media apa kita nggak mungkin kirim seperti ini gitu kan. Nah yang pertama itu yang bukan adalah kardus, kalau bisa yang tebal ya teman-teman ya, itu mempengaruhi kualitas kita dalam mengirim tanaman. Kedua, nah ini penting solasi. Berhubung saya sudah menyiapkan kardus yang cukup dengan bentuk tanamannya, saya siapkan yang ini, jadi saya nggak perlu potong-potong lagi. Nah yang jelas itu kardusnya jangan terlalu mepet gitu. Ada apa ya, ruang untuk kita kasih penyekatnya gitu ya. Jadi jangan sampai terbentur sama dinding kardus kalau bisa. Ya. Nah, kalau misal posisi nggak dikasih dakron kan masih ada ruang. Nah, nanti di sela-sela itu kita diisiin pakai dakron. Terserah mau dakron bisa, mau tisu bekas bisa, mau apa subalan yang lain bisa. Tapi kalau cari aman, kalau untuk yang langsung bersentuhan sama sanjiveranya itu pakai dakron. Ini udah saya siapkan dakron, isi dari itu ya, apa namanya, kasur atau bantal. Tuh, oke. Nah, oke, udah siap kardusnya ya. Kita pertama kali itu kosong dulu ya. Nah, kosong nggak ada apa-apa. Nah, untuk dasarnya, di dasar kardus kita harus gunakan dakron dulu. Ya nggak harus dakron, cuma kalau saya mending pakai dakron ya, teman-teman. Soalnya lebih aman. Nah, udah dasarnya udah pakai dakron dong. Terus kita masukkan tanamannya. Nah, gini. Kalau saya biasanya akarnya itu di sudut, jangan di bawah ya. Nanti takutnya patah. Ya, jadi dia tuh tidur ya. Soalnya kalau berdiri nanti kasihan dia sampai sana capek ya. Oke, dia tidur. Ah, kelihatan nggak? Ah, itulah pomela. Nah, di sudut. Nah, kalau sudah kan seperti ini ya. Jadi itu bagian bawah itu dia nggak bersentuhan langsung sama dinding kardus. Ya. Nah, tinggal bagian yang samping kanan, samping kiri itu, kelilingnya itu kan masih ada ruang longgar. Nah, itu nanti kita subalin pakai dakron. Jadi pada intinya itu dia harus bersentuhan dengan dakron, jangan langsung ke dinding kardus. Tuh, soalnya belum muhrim. Tuh ya. Oke. Ini saya kasih di sela-selanya dakron semua. Ya kalau misal nggak harus dakron semua ya bisa.
Rata-rata pada yang setahu saya itu kebanyakan pada pakai kertas. Tapi kalau saya pribadi biasanya pakai juga, cuma di bagian luarnya saja. Jadi, tapi kalau untuk yang langsung bersentuhan sama tanamannya itu harus dakron. Kalau saran saya gitu, mengurangi benturan. Oke, ini termasuk eh, apa part penting ya teman-teman ya dalam mengirim sansevieria supaya aman sampai tujuan, tidak ada komplain lagi. Cuma bagi teman-teman yang mungkin udah mulai jualan atau udah mulai kirim ke temen gitu kan, kasih hadiah ke pacar gitu kan. Nah, siapa tahu daripada ngasih, nah besok kan Valentine ya, daripada ngasih coklat ngasih ini aja ya, masih bisa dijual, bisa dikembangbiakan, bisa dinikmati proses performnya. Nah ini di samping sela-sela ini sudah dakron semua. Ini insya Allah sudah aman. Jadi dia tidak ada benturan langsung dengan kardusnya. Tinggal atas ini, nah ini tinggal ditutupin lagi. Nah kalau sudah tertutup seperti ini, kalau saya biasanya tak kasih volume lebih. Jangan dipres sama penutup kardusnya. Biar apa? Biar buat menyangga penutupnya. Jadi intinya itu gimana caranya kita supaya mengurangi benturan, ya. Tapi juga jangan terlalu tinggi ya. Misal, nah ini nanti tetap nanti jadi ketekan dong kalau ditutup dong. Seperlunya aja, sekira-kiranya aja. Yang kira-kira kalau ditutup itu tanaman nggak bakal ketekan, tapi nggak juga ruangnya tetap penuh padat gitu ya. Nggak ada pergerakan di dalam. Oke, kalau sudah cukup segini kita tutup. Iya, tutup, tutup. Ya, oh, balik. Nah, nah ini sebelum kita cek, kita tekatkan dulu aja biar tidak apa namanya, biar tidak kebuka. Oke, nah, ini cek sementara ya. Berhubung tanamnya ini nggak saya kirim, makanya saya berikan contoh pada garis besarnya saja. Nanti ini tanaman saya udah lagi soalnya saya tanam lagi karena memang tidak buat contoh aja. Dan saya sengaja pakai tanaman yang agak kokoh supaya lebih mudah dicerna gitu ya. Soalnya kalau memang mungkin kalau saya pakai sansevieria yang daun flat itu benar-benar resikonya agak besar. Tapi kalau sudah terbiasa pasti nanti seperti apa ya? Seperti otodidak seperti apa ya? Masih namanya? Ya gitulah. Kalau tahu celah. Nah nanti kalau sudah terbiasa packing jenis-jenis tanaman sansevieria, jenis-jenis bentuknya, karakternya nanti kan kita berkembang sendiri. Ya, nah ini untuk biasanya kalau sudah seperti ini harusnya nanti digubet gini ya, di apa di solasi lagi sampai full, sampai nggak ada rongga-rongga, yang penting saya pakai full, sampai full, terus biasanya saya dikasih solasi fragile itu untuk biar menandakan bahwa ini adalah barang yang riskan kalau kalau kebanting gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini saya kasih simpel saja ya. Nah ini kita ceknya kita kotak-kotakan. Saya dekatkan ke mic ya. Nah ini nggak ada yang gerak di sini. Ini aman ini. Ini mau dilempar-lempar aja udah aman. Soalnya di dalam nggak ada pergerakan. Jadi dia tuh intinya tanaman dibuat padat, dibuat nggak bisa bergerak gitu ya. Kita tahan sebentar tanamnya biar jangan kemana-mana gitu ya. Nah ini insya Allah sudah aman. Nah kalau untuk teman-teman mendapati kardus yang mungkin kardusnya nggak terlalu tebal, kalau saya pribadi, misal ini nggak terlalu tebal kardusnya, nanti saya kasih double lagi. Nah saya kasih apa namanya? Ini saya dobelin gitu ya. Saya kasih tambahan lagi di samping kanan kirinya. Nanti saya potong-potong lagi kardusnya buat dobelin kardus yang ini. Jadi benar-benar aman. Soalnya takutnya kalau kardusnya terlalu tipis itu, kalau dijalankan ketumpuk-tumpuk gitu ya paketannya. Nah kalau kepenting gitu kan peot, takutnya tanamannya rusak gitu ya. Intinya kita antisipasi bagaimana cara kita, inisiatif kita, sepinter-pinternya kita supaya tanaman itu selamat sampai tujuan. Nah kita arahkan ke saya dulu. Oke. Yang pertama itu dari segi kuku tadi ya. Kukunya harus terselamatkan dulu. Salah satunya dengan ngasih jarak sekitar 1 cm dari ujung kuku ya tadi itu ya.
dikasih jarak, terus dikubur lagi. Nah, kalau sudah amankan kuku, kalau sudah kuku semua tanaman, semua daunnya sudah aman, terus biasanya saya bikin kayak itu digulung terus sampai kayak jadi bola itu. Tuh, sudah kalau sudah padat seperti itu, nah cara masukin ke kerusnya juga seperti itu intinya dibikin sekreativitas kita, sepintar-pintarnya kita supaya tanaman itu aman. Nah, gitu. Salah satunya tadi yang saya contohkan gitu ya teman-teman ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Sedikit ilmu yang saya pelajari sampai sekarang, alhamdulillah berguna buat diri saya sendiri. Semoga juga berguna untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Oke, kalau misal ada pertanyaan, ada yang belum jelas mungkin, atau ada pertanyaan lain yang mungkin masih bikin bingung tentang packing seperti ini, packing Sansevieria, tanaman Sansevieria, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti mungkin bisa kita jawab di video-video berikutnya. Nanti bisa hubungi nomor WA saya, nomornya 0896 9889 4040. 0896 9889 4040. Nanti saya sertakan di bawah kolom komentar. Bagi yang mau tanya-tanya bisa, bagi yang mau kirim pulsa juga bisa. Oke teman-teman, sekian yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sukses terus pencinta tanaman Sansevieria dan tanaman-tanaman yang lainnya. Hijaukan bumi ini dengan berbagai tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.